Silakan. 5 digit. Ya, apa? 5 digit angka. IC number boleh lah ya. 20 soal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama, tulis nama dan email, alamat email. Account number ini rahasia, silahkan. 5 digit. Nomor 1. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Apa maknanya? Ghairil maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Apa itu? 2. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Apa makna marad? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Marad ada 2 kali disebut di situ. Apa maksudnya di situ? Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18. Apa makna dari summun bukmun umyun? Apa itu? Summun bukmun umyun. Jadi tulis nanti summun ini, bukmun ini, umyun ini. Itu satu persatu. Tersebut kaidah yang dapat diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Surat Al-Baqarah ayat 29. Ada kaidah yang dapat diambil dari ayat ini. Kaidah apa itu? Hah? Ya kaidah, ada kaidah. Yang kelima, jelaskan kalimat apa? Jelaskan kalimat apa yang diterima oleh Adam dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37 itu. Nah, apa maksud dari kalimat itu? Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat apa itu? Yang keenam, sebutkan faedah yang dapat dipetik dari kisah penyembelihan sapi betina yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Faedah ya, faedah. Yang ketujuh, siapakah Harut dan Marut yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102. Silakan lihat di mushaf surat Al-Baqarah ayat 102. Harut dan Marut, siapa itu? Yang kedelapan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini dalil bagi perkara apa? Dalil bagi perkara masalah apa itu? Mudah. Yang kesembilan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah, wajah, apa yang dimaksud wajah pada ayat tersebut? Surah Al-Baqarah ayat 115. Ya, kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Apa wajah di sini maksudnya? Kemudian yang ke-10, siapakah sufaha? Orang-orang yang kurang akalnya disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152. Saya perlu sufaha. Siapa sufaha di situ? Yang ke-11, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 158 itu dalil bagi masalah apa? Yaitu innas safa wal marwa min syairillah, faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ini dalil bagi masalah apa? Bagi perkara apa? Yang ke-12. Itu ke-12 taruh di bawah. Ya, namun dapat ditulis nanti jawabannya di lembaran di sini ya. Nah, jelaskan makna perumpamaan, permisalan yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Nah, ini perumpamaan bagi apa ini? Perumpamaan apa ini? Nah, itu ada apa namanya? Kita kasih artinya dan perumpamaan orang-orang yang menyuruh. Orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Ini arti ayat kedua. Ini perumpamaan apa ini? Jadi sudah diingat apa namanya? Cuma ini masalah apa?
Apa dia masak asam? Yang ke-13, sebutkan jalan-jalan kebaikan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah pada ayat 117. 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra, sebutkan jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ke-14, sebutkan satu contoh nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak aku baca tak? Tengok iwan. Satu contoh, kalau mau disebut dua tak mengapa. Tapi minta satu contoh. Yang ke-15, jelaskan makna yang benar. Makna yang benar dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, karena ada makna yang salah di situ ya. Makna salah apa? Dari ayat ini, ya. Makna yang benar apa? Tahu. Artinya ada orang yang memahami salah ayat ini. Nah, masalahnya itu tahu ya masalahnya. Maknanya tahu ini ya ayat ini ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hah? Kurang jelas. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakan, maka sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Yang ke-16, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 180, mansukh dengan ayat apakah? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Itu ada artinya di situ. Ya. Nah, ini mansukh dengan ayat apa? Yang ke-17, apa makna dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini maknanya apa ini? Tentang puasa ini. Yang ke-18, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 170 menjelaskan tentang larangan apa? Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka itu tidak berpikir dan tidak dapat petunjuk. Ini larangan apa? Ayat ini menjelaskan tentang larangan apa? Yang ke-19, jelaskan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ya, tapi jangan mencarut lah. Sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Yang ke-20, sebutkan sifat-sifat kaum Yahudi yang Allah cela dalam surat Al-Baqarah. Ini silakan menjawab di belakang. Nah, demikian itu. 20 soal sampai lepas asar. Ya, sampai surat asar. Pukul 5.